Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, walau keinginan Raja Daud sangat besar, namun tidak diizinkan membangun rumah bagi Tuhan. Bukan dia, tetapi anaknya sendiri, yaitu Salomo, yang ditunjuk Tuhan untuk membangun rumah bagi Tuhan. Raja Daud tidak kecewa dan tidak putus asa. Dengan ketulusan hatinya, Raja Daud ikut mempersembahkan bahan-bahan yang diperlukan, dan ia sendiri turun menggerakkan rakyatnya untuk ikut serta membantu pengadaan bahan-bahan yang diperlukan nantinya dalam membangun rumah Tuhan. Rakyatnya pun berlomba mempersembahkan apa yang mereka miliki. Daud memuji Tuhan karena ia telah diperkenankan memberi persembahan bagi Tuhan. Ia juga bersyukur karena telah melihat tangan-tangan rakyatnya yang terulur memberikan persembahan. Ia bersyukur bukan hanya karena jumlah materi yang telah dikumpulkan, melainkan karena persembahan itu menunjukkan hati umat pada Tuhan dan kerinduan mereka untuk mendukung pembangunan Bait Allah. Untuk itulah Raja Daud memuji Tuhan, katanya, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Daud mengakui bahwa jika ia dan rakyatnya memberi, itu bukanlah karena kemampuan mereka semata, sebab apa yang mereka persembahkan itu sesungguhnya berasal dari Tuhan. Bagaimana mungkin manusia berbangga hati, apalagi menyombongkan apa yang dia persembahkan bagi Tuhan? Padahal itu adalah berkat Tuhan. Bahkan kemauan untuk memberi itu pun merupakan karunia Allah. Jangan mencari pujian karena persembahan yang kita berikan. Berikanlah dengan tulus hati dan dengan kerelaan. 2 Korintus 9 ayat 7. Agar nama Allah dimuliakan dan pekerjaan Tuhan terus dinyatakan. Tetapi saudara-saudari, selalu ada di antara kita yang diberi Tuhan berkat yang besar, tetapi enggan atau sulit untuk memberi bagi pembangunan gereja, dan pelit mendukung pelayanan gereja. Padahal ketika kepada kita diberi kesempatan terlibat membangun rumah Tuhan, seharusnya itu harus direspons sebagai anugerah yang sangat mahal bagi kita. Artinya, terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan adalah kesempatan mulia dan berharga
bagi kita. Sebab ada firman Tuhan yang berbunyi, lebih baik memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Artinya, berilah dengan penuh kegembiraan, bantulah dengan tulus, berilah persembahan dari apa yang kita miliki, bukan dari apa yang tidak kita miliki. Sebab ketika kita rela untuk memberi, maka Tuhan akan melakukan hal yang sama kepada kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa apa yang kami miliki datang dan bersumber dari Tuhan. Dan kiranya hati kami semuanya selalu terbuka dan terpanggil untuk mendukung dan terlibat dalam pembangunan gereja dan mendukung pelayanan untuk membesarkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi, hati yang terbuka untuk kerajaan Allah, sehingga ketika kami memberi, kami tidak kekurangan, malah terus berkelimpahan oleh karena berkat dan rahmat Tuhan yang selalu tercurah bagi kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, selamat pagi, selamat bekerja, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.